Desa Sumber Dadap adalah salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Pucang Laban, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Desa Sumber Dadap yaitu 463 km persegi dengan ketinggian 225 mdpl dan menempati lahan seluas 1.400 meter persegi. Wilayah di Desa Sumber Dadap sebagian besar berupa pemukiman, lahan ternak, dan persawahan. Mayoritas pekerjaan masyarakat di Desa Sumber Dadap, khususnya di Dusun Sumber Dadap, adalah sebagai pengusaha mebel, peternak ayam, dan petani. Terkait berdirinya kapan Desa Sumber Dadap, itu berdirinya mulai tahun 68 setelah pemekaran wilayah kecamatan. Dulu sini ini cuma wilayah masuk ikut wilayah kecamatan Kaligawir. Setelah 68 itu berdiri sendiri yaitu kecamatan Pucang Laban, dan yang jadi ikon dinaikkan menjadi ikon termasuk sini Desa Sentra Mebel. Jadi terlihat kalau mau masuk ke Desa Sumber Dadap, Sentra Mebel. Saya memang punya harapan khusus, harapan kami selaku kepala desa baru. Kita memang punya cita-cita dan selalu membuat proposal ke kabupaten, ke provinsi, pengen sini ini ada paling tidak itu SLTA untuk menampung dari anak-anak keluaran dari SLTP khususnya pegunungan. Sentra Mebel merupakan potensi unggulan yang dimiliki Desa Sumber Dadap, Kecamatan Pucang Laban. Pak Ervan menuturkan, awal mula ia memulai usahanya berawal dari kesukaannya terhadap dunia mebel. Ia memperdalam tentang pengalamannya di dunia mebel sampai merantau ke luar negeri. Hingga pulang ke Indonesia dan menekuni bisnis ini sudah mencapai 5 tahun. Mungkin bisa diceritakan Pak motivasinya memulai usaha mebel. Yang memulai dulu dari nol. Oh. Udah berapa lama Pak usaha mebel ini? Ya kurang lebih 5 tahun lebih. 5 tahun. Awalnya itu ikut orang biar bisa atau ya, awalnya memang dulu ke luar negeri itu. Setelah itu ya mungkin usaha ini kan sini kan banyak kan Mbak. Iya. Jadi mau kerja apa dulu? Saya itu ke negeri orang aja. Cari modal dulu, dapat modal terus. Ia membuat berbagai macam mebel sesuai dengan pesanan konsumennya. Kualitas yang digunakan dalam pembuatan mebel ini tentu tak dapat diragukan lagi. Bahan kayu yang digunakan tentunya menggunakan kayu jati yang berkualitas bagus. Pasalnya, kepuasan konsumen merupakan hal yang sangat diprioritaskan dalam produksi mebel Pak Irvan. Adapun potensi Desa Sumber Dadap selanjutnya yaitu sebagai peternak. Salah satunya yaitu Ibu Is dan Pak Sukio. Beliau menjalankan usahanya sejak 15 tahun terakhir dengan niat awal coba-coba dengan peternak bebek, ayam potong, dan akhirnya memilih untuk menekuni bisnis ayam petelur. Dengan saat ini, jumlah total ayam beliau adalah 6.400 ekor. Bu Is dan Pak Sukio bisa memanen telur dalam jangka waktu 2 hari sekali. usaha ternak ayam sudah 15 tahun. Mungkin bisa diceritakan awalnya kok bisa usaha ternak ayam gitu pripun, Bu? Mungkin sejarahnya ngoten. Iya sejarah ya. Ya maune ya. Kan yo maune ya coba-coba sedikit. Nggih. Benar-benar. Dulu kan sulit toh Mbak kan ternak ayam itu. Dulu pernah kena flu burung.
habis coba lagi. Jatuh bangun ya, Bu? Iya, jatuh bangun. Sulit. Modalnya kan ya banyak. Dan ini kan nembe krisis loh Mas. 7 bulan itu harga telur itu cuma 15.000 ya. per kilo. Enggak, gak sentrat niku per sake makan Nggih. niku 490. Dan itu nggih 485. Katul harga 5.000. Jagung ya ini kira yang ada metak itu 4,5 ya. 4,5. Terus kalau harga telur segitu ya nggak ada apa-apanya. Satu hari itu ruginya sekitar 7 juta. 7 juta setengah per hari. Per hari. Nah, ini lagi harga kan lagi naik lagi sekitar 1 tahunan. Mulai bangkit lagi. Ya ini dulu pernah habis separuh Mbak, karena krisis ini sekitar 7 bulan itu. Ini mulai penuh lagi. Naik turunnya telur dan pakan merupakan salah satu faktor yang menjadi keluh kesah dalam menjalankan bisnis ini. Pemasaran telur hasil panen sepasang suami istri ini selain dipasarkan ke konsumen sekitar desanya, juga berhasil menembus pasar di wilayah Jawa Timur. Selain dua potensi di atas, Desa Sumberdadap juga memiliki potensi dalam hal pertanian jagung yang menjadi maskot di Desa Sumberdadap ini. Petani jagung bernama Pak Muriat, beliau bertani jagung sekitar kurang lebih 13 tahun lamanya. Pun bertani jagung ini berapa lama Pak? Kan mulai tani jagung tahun 2013. 2013 sampai saat ini. 2013 mulai tani jagung. Menurut penuturannya menjadi petani jagung, hasil yang didapat seringkali tidak menentu. Dengan rata-rata sekali panen mencapai hingga 7 ton, dengan bibit awal yang ditanam adalah 5 kg. Kendari demikian, Pak Mursyid tetap memilih untuk menekuni bertani jagung, karena menurutnya modal yang digunakan lebih sedikit dibandingkan jika ia berternak. Milih petani jagung daripada peternak. Modal, Mas. Modal. Nah, di dalam modal, ternak modal banyak, kata ya petani jagung cuma 10 juta cukup. Kalau ternak modal 100 juta, 200 juta. Nah, Untuk harga jagung yang akan dijual, jika jagung dalam keadaan kering, dibanderol dengan harga 4.300 per kilo. Perjuangan dalam bertani jagung juga sangat terasa. Pasalnya, lahan yang ditempuh untuk pergi ke sawah mencapai 10 km. Tak hanya sampai di situ, panen jagung juga seringkali mendapatkan hasil yang sedikit karena diserang oleh hama. Berdasarkan potensi keunggulan masyarakat, Desa Sumberdadap mampu mewujudkan desa yang mumpuni di bidang pengolahan. Diharapkan, potensi yang dihasilkan bisa lebih dikenal, tidak hanya di kalangan masyarakat desa, tetapi bisa merambah di seluruh Indonesia.